Alhamdulillah kita ketemu di malam hari ini yang begitu sangat istimewa. Mudah-mudahan ini membawa kemuliaan bagi kita dan membawa satu keberkatan bagi kita semuanya. Dan kawan saya Raden Surjaya ya. Raden Surjaya, beliau tokoh seniman. Jadi pembina anak-anak jalanan ya, musisi-musisi yang tidak terbina, beliau alhamdulillah menjembatani untuk anak-anak ini, terutama klasikal seni ya di bidang keroncong dengan Ustadz Jama'an Alwani dengan Raden Surjaya berkolaborasi. Kebetulan datang ke kami nih, beliau bermusyawarah mengenai pengembangan budaya yang sudah mulai terkikis nih dengan masuknya banyaknya maraknya kebudayaan di Indonesia dengan anak-anak muda Korea sekarang dan lain sebagainya ya, sehingga lama-lama kebudayaan kita sendiri yang original akan terkikis kalau tidak ada tokoh-tokoh dan penggiat budaya yang akan mewarisi kepada anak didik yang sekarang ini saat ini, karena mereka ruh kita. Dan mereka jangan sampai tidak mengenal bangsa dan kebudayaannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surjaya, tinggal di Jakarta Utara. Yang alhamdulillah ada sedikit sanggar kecil yang kami beri nama Sanggar Keroncong Jaipong Jayabuana. Sanggar Keroncong Jayabuana ini bergerak sejak tahun 2011. Pada saat itu saya masih tergabung di salah satu grup keroncong asli dari Portugis. Kemudian semakin lama saya mencoba mengcombine atau mengkolaborasi antara keroncong yang dibawa sebenarnya bukan dibawa oleh Portugis. Yang dibawa Portugis itu adalah instrumen musiknya yang dibawa oleh mereka. Saya belajar di keroncong Portugis tersebut. Akhirnya lama-kelamaan kok kenapa ya keroncong, mau keroncong Betawi, keroncong Jawa dan sebagainya. Anggapan masyarakat ini keroncong itu hanya sebuah souvenir yang apabila ada pameran kita lihat dan lewat. Jadi tidak betul-betul dinikmati. Seperti kasar orang-orang mengatakan musik jadul, musik orang-orang tua gitu. Tapi saya merubah mindset tersebut. Bagaimana caranya? Ya kalau mindset orang-orang berpikir keroncong ini sebagai souvenir atau musik orang tua, apabila orang tua itu sudah tidak ada, selesai sudah nih. Iya betul. Keroncong. Betul. Jadi saya berpikir gimana ya caranya ya. Akhirnya saya coba mengkombinasi salah satunya di Kota Tua, di museum yang ada di Jakarta ini kita coba. Hasil alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat yang tadinya mindset orang tua yang seneng, akhirnya anak muda dia ikut. Jadi menarik, jadi mencoba bagaimana cara menarik. Ternyata berhasil, alhamdulillah. Mereka ikut joget, nggak apa-apa dia joget dulu karena belum ngerti ini musiknya. Misalkan lagu yang kita bawakan, rangkaian melati yang ku terima, itu kan harus soft banget. Kalau masuk unsur gendang kan lebih rangkaian melati yang ku terima, jadi lebih dinamis. Nah itu dulu anak-anak muda itu mulai tertarik tuh. Setelah saya explore, berhasil. Akhirnya saya coba upload ke YouTube, iseng gitu. Alhamdulillah dapat sambutan, ada beberapa radio Belanda nonton video tersebut. Dia kirim email ke saya. Mereka datang ke Indonesia untuk mengambil contoh audio keroncong yang kita buat. Tidak lama kemudian, ada beberapa bulan kemudian, kita alhamdulillah dapat undangan ke Belanda. Di Belanda, alhamdulillah ke Jerman dan Belgia. 40 hari kita 3 negara putar-putar. Ya, roadshow itu. Saya penasaran, saya tanya,
sama orang radio tersebut, kenapa ibu tertarik dengan keroncong? Toh banyak musik-musik keroncong yang tidak dengan logat-logat Belanda. Keroncong kalian lucu, bahasa mereka, tapi artinya unik. Keroncong kami unik. Alhamdulillah ya bisa kita mancanegara gitu. Nah sekarang tinggal PR buat kita. Apabila kita semakin tua, apakah ini akan bertahan sanggar ini yang saya buat ini bisa langgeng atau bisa terus sampai go internasional lagi gitu, penerus-penerus kami nanti gitu. Ya saya berpikiran lagi nih, PR lagi buat saya. Saya harus cari regenerasi anak-anak muda, anak-anak jalanan. Saya tarik untuk latih, saya latih. Ya anggapan mereka itu tadi, ini musik apa sih om? Ini musik apa sih kang? Saya kasih penjelasan, ini musik budaya yang harus dilestarikan. Alhamdulillah ada beberapa dari anak jalanan yang 2 orang saya bina, tambah 3, tambah 4, sampai lumayan alhamdulillah banyak. Bicara masalah seni, sebenarnya seni gitu ya. Jadi memang sekarang saya bergerak di dakwah lah, sama seni juga. Dakwah dengan seni ini kolaborasi yang terindah. Ternyata dakwah itu butuh seni. Seni itu pun butuh dakwah. Jadi ketika dakwah dengan seni, maka unsur masuknya lebih dahsyat. Gitu. Unsur masuk lebih dahsyat gitu. Termasuk intonasi suara dan lain sebagainya itu adalah seni. Tapi ketika seni itu kolaborasi dengan dakwah, maka seni itu akan lurus jalannya. Saya nggak setuju dengan kata-kata pekerja seni, saya nggak setuju. Saya lebih setuju pada kata-kata penggiat seni. Kalau pekerja seni itu, mereka jadikan seni itu sebagai lahan pekerjaan. Banyak kan orang-orang sekarang yang melaksanakan seni, dia mengatakan pekerja seni. Makanya seni itu buat popularitas, buat kepemilikan, buat ketenaran. Sampai lupa dari awal dia merangkak, dia lupa gitu. Tapi kalau dia penggiat seni, dia lebih menggali kepada seni itu supaya menjadi akar budaya yang mesti dihormati. Seni itu nggak dijual, seni itu sebuah kegiatan yang untuk dinikmati. Nah dakwah dengan seni ini selaras, karena dulu di zaman Sunan Kalijaga, beberapa para wali-waliullah itu turun berdakwah itu murni mereka dengan seni. Ternyata itu lebih banyak dan lebih mampu menampung orang-orang untuk mengenal agama Islam, khususnya saat itu disebarkan dengan seni. Jadi kalau saya pribadi, kenapa saya sekarang kolaborasi dengan seni-seni budaya zaman dulu, bukan era sekarang. Kalau seni budaya zaman dulu murni tercipta dari ketulusan dan kegiatan yang mereka saat itu kegiatannya ingin menciptakan satu kebudayaan yang kebersamaan dan lain sebagainya gitu. Nggak punya keinginan pribadi atau khusus keinginan pribadi, enggak gitu. Makanya ketika saya berkolaborasi dengan seni, dakwah ini terasa ringan, enak, punya ketulusan, dan nggak kita anggap itu sebagai sebuah pekerjaan. Sebab kalau saya menganggap urusan apapun sebuah pekerjaan, berarti saya ingin hasil dari hasil pekerjaan yang saya lakukan. Tapi kalau setiap apapun yang masuk dengan ketulusan, insya Allah hasil dan tidak hasil bagi saya satu kepuasan. Kepada para penggiat budaya ini tadi ada pekerja seni, ya mereka tuh nyari duit di situ doang. Nah ini bagaimana ngasih pemahaman agar nilai-nilai budaya dan seni yang ada di Indonesia ini benar-benar mereka bisa pahami dulu gitu loh. Dan para petinggi-petinggi negara nih bisa menghargai para penggiat-penggiat budaya serta seni. Coba bayangin, reok sekarang udah Taman Mini udah sepi gara-gara Covid, ngamen sekarang reok di jalan-jalanan. Coba, jadi nilai kita bagaimana mungkin kalau petinggi negara sendiri nggak mau membangun budaya itu? Masyarakat di bawah ini gimana lagi gitu? Buat seniman sendiri, perpindahan IKN ke Kalimantan tersebut nggak ada keuntungan atau kerugiannya sebenarnya buat para seniman di Indonesia, terutama di Jakarta ini sebagai ibu kota. Seniman di Jakarta ini sebelum dipindahkan aja
seniman dan budayawan terutama yang melindungi atau apa namanya mempertahankan kultur bangsa negaranya tersendiri apa sendiri oleh pemimpin. Itu tanggung jawab pemimpin. Pemimpin itu harus menjaga warga sampai ke adat budaya dan tradisinya. Itu jadi nggak ada keuntungannya yang jelas buat para seniman atau para budayawan. Sekarang kalau menurut saya, sudut pandang saya, pemerintah, terutama instansi yang menangani tentang budaya bangsa Indonesia ini, dari kementerian, tolong Pak, disejahterakan nih seniman, para budayawan Pak. Kami melestarikan bangsa yang Bapak duduki kursinya nih Pak. Artinya saya para pelaku seni dan budaya perlu fasilitas. Betul. Kalau bagi kita, untuk siapapun, pemimpin ke siapapun, jangan pernah ngasih tahu diri kita, siapa diri kita kepada orang lain. Karena nggak berlaku bagi orang yang lebih benci sama kita, juga nggak berlaku bagi orang yang sudah suka sama kita. Jadi diri sendiri, tidak binafsi, dimulai dari diri sendiri, koreksi diri sendiri, insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Jangan dibilang, oh kita mesti bikin pembaharuan, itu hebat. Gak berlaku bagi orang yang udah benci, pun gak berlaku bagi orang yang udah suka sama kita. Yang ada, ayolah sama-sama kita rawat tradisi kita sebagai seorang manusia. Karena kita bukan pencipta, kita ini hamba. Insya Allah, kalau kita sadar bahwa kita manusia dan kita masih butuh pertolongan pada yang kuasa, apapun yang kita kerjakannya, insya Allah punya tujuan dan niat yang